wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dalam channel saya, Denden Gondrong. Oke teman-teman, saya lagi ngabuburit ini ceritanya. Jadi biar lebih bermanfaat ngabuburitnya, saya mampir di salah satu tempat es kelapa ya. Oke. Dan yang pastinya kali ini juga saya akan berbagi atau nge-share ke teman-teman, yaitu mengenai bisnis kelapa muda seperti ini. Oke Bang, dengan Bapak siapa? Samsu. Bang Samsu. Baik Bang Samsu, tugasnya sebagai apa di sini? Saya Iya. pemain depan kalau saya, Pak. Waduh, pemain depan ya. Kesana kesini. Handle ke sana ke sini. Tapi ada untuk signifikannya apa tuh yang tugas khususnya pokoknya? Mungkin gula atau lain sebagainya? Oh, untuk peracikan semua. Oh, ngeracik semua. Kayak seperti belah buletan, bikin es kelapanya. Oh, gitu. Terus untuk ngebuahin. Jadi di handle semua ya, seperti itu. Gitu. Jadi masing-masing orang punya tugas di sini, Pak. Gitu. Oke, jam berapa rata-rata pengunjung mulai ramai di bulan puasa ini? Dari mulai jam 2 udah mulai. Udah mulai ya? Udah mulai. Dari jam Baik, 2. saya tadi tanya temannya, ini apa benar ini sehari berapa butir kelapa? Kalau kelapa ya maksimalnya di sini 500, tapi kalau kurang dari 500 ya kalau lagi ada hujan aja. Oh, seperti itu ya. Baik Mas Samsul, terima kasih banyak, semoga laris. Oke teman-teman, jadi saya sudah ketemu dengan pemiliknya, pemilik es kelapa ini. Ternyata saya tidak asing lagi rupanya seperti itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh. Assalamualaikum juga nih buat dia balad. Nah ini ternyata Bang Denden Gondrong ya. seperti itu. Gimana Bang Eri? Sehat? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Baik Bang Eri, saya kesini. Saya ingin menanyakan untuk teman-teman yang mau ide bisnis ya seperti itu. Barangkali teman-teman bingung cari usaha ya. Ya. Jadi saya kesini ini ngabuburit, mudah-mudahan bermanfaat seperti itu ngabuburitnya. Amin. Nah, ingin ditanyakan, ini jualan es kelapa ini dengan seperti ini, apakah bisa dilakukan dengan skala kecil? Silakan. Nah untuk wajah balad ya. Kalau sebelumnya kan kita pernah berbarengan di ngevlog di pedesaan. Dan selain saya ngevlog juga, saya juga sebenarnya punya nih usaha kecil-kecilan ya. Seperti inilah jualan es kelapa muda. Dan untuk buat kalian nih wadia balad ataupun siapa saja yang menonton ya, untuk membuka usaha es kelapa seperti ini itu gampang banget. Oh gitu ya. Bahkan dengan modal sekecil mungkin itu sebenarnya Bisa dilakukan. Karena apa? Baik, jadi nggak sabar saya. Silakan di-share seperti apa itu dengan usaha yang kecil. Saya tadi katanya harus satu mobil katanya. Nah gini, jadi untuk yang pertama kita kan di sini agen-agen kelapa banyak lah ya. Kita nggak perlu dulu dikirim satu mobil lah dari daerah gitu kan. Nggak perlu. Di sini kan agen-agen seperti di tukang-tukang kelapa yang ada gede lah, seperti saya juga tanya ke yang suka ngeteng 1, 2, 3 itu untuk berjualan lagi gitu. Jadi nggak perlu dulu kita harus dikirim semobil. Nah intinya dengan modal 50.000 pun sebenarnya udah bisa jadi, itu udah jadi banyak Tentunya bisa. ya, yang penting kitanya ulet ya tentunya. Ya gitu. Ya, cuman itu doang sih tipsnya. Yang pertama, kalau seandainya kita belanja, yang pertama yang perlu kita pelajari itu cara pemilihan kelapa aja. Cara pemilihan kelapa tentunya. Nah itu kasih tipsnya dong cara pemilihan kelapa. Untuk cara pemilihan kelapa di situ kan buat buka es kelapa muda itu kan kelapa itu sebenarnya terbagi menjadi 6 bagian. Oh 6 bagian banyak sekali. Iya. Nah ada 6 bagian, ada 6 tingkatan, ada 6 tahapan. Oh gitu ya. Oke, yang kita satu persatu ya. Nah, untuk kelapa yang pertama itu kelapa itu ada yang disebut kelapa cengkir, itu yang paling pertama. Kelapa cengkir kan mungkin semua orang sudah tahu ya. Cengkir ya. Ya air yang cengkir itu dalamnya itu yang semua masih air. Itu kan masih air, belum ada isinya sama sekali, belum ada. Masih air aja. Itu masih muda banget. Nah, di atas itu ada yang disebut kelapa meja. Bahasanya ada kelapa meja, ada juga disebut kelapa sedot, ada juga disebut kelapa minum. Nah, kalau kelapa itu biasanya itu yang beli itu yang buat diminum di meja langsung tuh. Diminum di kelapanya yang sedot nih. Kayak di pantai itu kita suka disuguhin Pak. Meja itu kelapa meja ya. Nah, itu maksudnya kelapa meja. Itu kerokan dalaman kelapanya itu masih kerok sendok. Oh iya gitu. Kalau bahasa saya itu lumeho ya. Nah kalau di Sunda lumeho emang benar lumeho ya. Atau bisa juga disebut itu apa, kelapa bayi. Kelapa bayi ya. Kelapa bayi. Nah terus yang ketiga, di atasnya kelapa itu kelapa sedot, kelapa meja, ada yang itu kelapa bungkus. Nah kalau kelapa bungkus biasanya kelapa yang dibeli satuan, kelapa satuan. Satuan ya, beli kelapa satuan tapi dibungkus. Nah berarti dibawa dengan airnya dan dikerok isinya. Nah untuk isinya itu
ya harus di atas dari kelapa meja tadi. Agak tebal. Agak tebal. Nah, Baik. satuan. Nah, untuk yang keempat ada yang sebut kelapa kerok. Krok, Nah, ini itu. yang suka dipakai yang termos sebenarnya. itu. Iya, Nah. itu yang buat ke termosnya. Disitulah kita mungkin kalau untuk usaha ngambil keuntungannya dari situ sebenarnya, bukan dari jual kelapa satuan. Oh gitu ya. Ya, jadi kita itu ngambil keuntungan kebanyakannya. Kebanyakan gedenya itu Dari kelapa kerok. dari kelapa kerok, jelas. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi udah ketahuan. Jadi teman-teman beli ke agen-agen seperti Bang Eri katakan, banyak sekali ke agen-agen dengan butiran seperti itu ya belinya. Nanti di mix, dicampur dengan berbagai macam rasa atau itu alpukat dan lain sebagainya seperti Bang Samsul saya katakan tadi. Ya. Ada dengan alpukat, ada dengan stroberi, ada dengan durian, nangka dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman cukup beli beberapa butir dan sudah bisa menjajakan dagangan es kelapa muda. Dan tentunya dari modal kecil, insya Allah kalau teman-teman tekun, rajin dan ulet, tentunya fokus ya dengan usaha yang dijalankan, insya Allah akan menjadi tumbuh besar teman-teman ya. Untuk keuntungannya lebih dari setengahnya, Bos. Itu Sebenarnya. keuntungannya ya? Sekarang gini, kita hitung-hitungannya dari kelapa kerok aja ya. Satu termos itu kalau kelapanya gede-gede itu bisa cuman 4 butir, cuman kalau agak kecil kelapanya emang bisa sampai 5. Cuman rata-rata sih yang dipakai antara 4, 5, bahkan ada juga sih yang cuma satu termos bisa sampai 3, itu tergantung kualitas kelapanya ya. Gitu ya. Cuman kita ngambil standaran aja antara 4 sampai 5. Jadi biar ini teman-teman kan kebanyakan ya, paling yang nonton ini teman-teman saya ini pemula ya untuk berusaha ya kan. Jadi mereka tuh sepertinya teman-teman ini yang nonton ini, jadi pingin tahu aja, pingin saklek. Kira-kira modal dari 100.000 dapat untung berapa sih? Pasti begitu. Oke. Nah, kita hitung Betul aja kan, ya. teman-teman kan? Kita hitung aja ya. Yang pertama kita modal kelapa. Kita 4 butir aja dulu ya. Sekarang satu kelapa goceng. Cuman kalau beli dari agen mungkin 6 ribuan lah ya. Ya. Cuman kalau kita dikirim sekitar 5 ribu. Nah, sekarang hitung 4 kali 5 aja ya, 20 ribu. Itu dari 20.000. kelapa. Iya. Nah, yang kedua es batu itu cukup 1 bungkus lah ya. Iya. 1 sampai 2 bungkus. Sekarang kalau yang 2.000 aja cuma 4.000. 4.000 Berarti ya. 24.000 ya. 24.000. 24.000. Nanti tambah mungkin gula. Itu gula gak nyampe seperempat paling. Seperempat ya, 4.000 lah. Hitung 5.000 aja udah 29-nya. Iya, baik. Nah, itu udah sebenarnya segitu kalau yang original itu. Original. Cuman 29.000 tambahlah plastik lah. Udah kita pasin aja ya 35.000 tuh buat Jadi plastik. satu termos berapa gelas? Dari satu termos itu bisa jadi 30, kadang bisa jadi 33 gelas. 30 Itu gelas. tergantung Teman-teman penuhnya bisa termos hitung, ya. Itu bisa hitung sendiri lah. termos 12 liter setengah ya. Termos 12 liter setengah dengan Nah. modal tadi kurang lebih asumsi 40.000 ya. 40 ribuan. Dikali satu gelasnya itu 5.000 rupiah ya. Jadi udahnya sampai ke 150.000. 150. Oke, teman-teman bisa hitung sendiri ya. Bisa kehitung lah ya. Oke, Bang Eri, terima kasih banyak Siap. wawancara ringannya. Mudah-mudahan Siap. bermanfaat untuk teman-teman Den Gondrong yang mau buka usaha dan lagi bingung mencari usaha seperti apa. Iya, siap. Mudah-mudahan jadi amal jariah kita ya. Amin. Buat teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.